Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Alhamdulillah, sobat santri dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa lagi di part selanjutnya. Di part kali ini kita sudah kedatangan teman-teman kita dari kelas 12 SMK Pondok Pesantren Darul Rodoh, yang mana tahun ini adalah tahun terakhir mereka karena sekarang sudah duduk di bangku kelas 12 SMK, betul ya? Oke, sebelumnya kita sembari masih menunggu narasumber kita, beliau mungkin sebentar lagi akan datang. Sebelum itu mungkin kita alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu biar sobat besantri yang menonton video ini kenal siapa tamu kita pada malam hari ini. Oke, dimulai mungkin, silahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Iksanul Ma'arif, asal saya dari Lamandau. Lamandau ya, lumayan jauh nih dari Kobar. Selanjutnya silahkan. Perkenalkan, nama saya Alif Maulana Isa, saya berasal dari Kota Waringin Lama. Kolam ya, lumayan dekat. Selanjutnya silahkan. Perkenalkan, nama saya Ibnu Arman Maulana, asal domisili dari Kelurahan Baru. Kelurahan Baru Pangkalan Bun sini ya. Oh, jadi dekat aja nih, tetangga sini aja. Oke, Ustadz, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Ya, silakan duduk. Aduh, mohon maaf ini telat nih. Alhamdulillah. Gimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, cuman suara agak hilang. Agak hilang Tat ya. Hilang. Cuaca mungkin Tat ya. Cuaca. Oke Tat, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan teman-teman dari kelas 12 SMK, yang mana tema kita pada pertemuan kali ini adalah menentukan langkah setelah lulus sekolah. Jadi kurang lebih seperti itu Tat. Menentukan langkah setelah lulus sekolah. Karena sebentar lagi teman-teman kita ini akan lulus dari sini karena sekarang sudah duduk di bangku kelas 12 SMK. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung aja mungkin Tat ya. Monggo. Langsung Langsung saja. aja karena memang mungkin anak-anak ini biar nggak terlalu malam mungkin mau istirahat kan. Oke. Kalau seperti itu kita langsung saja, kami persilahkan untuk teman-teman untuk mengajukan pertanyaan yang nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita pada malam hari ini. Dipersilahkan. Mohon maaf Ustaz, mau izin bertanya. Ini tentang masalah apa saja yang harus dilakukan dan dihindari bagi seorang penuntut ilmu Ustaz. Mohon penjelasannya. Apa saja yang harus dihindari bagi Seorang penuntut ilmu. Yang jelas saya kutip dauhnya Imam Syafi'i yang paling masyhur itu, beliau mengatakan syakautu su'akhifdi ila waqi fa arsyadani ila tarkil ma'asi li'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'ansi. Jadi kata Imam Syafi'i, suatu ketika itu tiba-tiba kekuatan hafalan itu tak sehebat biasanya. Maka beliau datang ke gurunya mengadukan itu, maka gurunya bilang beliau untuk meninggalkan maksiat. Karena gurunya menyampaikan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Jadi biasanya para guru, para asatidz itu memberikan metafor yang begini. Seumpamanya Alif ingin masuk ke dalam sebuah ruangan, tapi ruangan itu kotor, nggak pernah ditempati, banyak tikusnya, mungkin banyak benda-benda yang tak terurus, banyak debu. Nah, kan Alif kan nggak betah di situ. Anggapnya Alif itu ilmunya gitu, ilmu. Nah, ruangan yang kotor tadi itu adalah diri kita. Jadi ilmu itu tidak betah dalam diri seseorang yang banyak dosanya gitu.
Itu maksudnya ilmu itu memang nggak betah ya. Mungkin bisa jadi susah menyerap atau mungkin mudah menghafal, cuman setelah itu cepat hilang seperti itu. Cepat hilang seperti itu. Itu memang harus apa ya? Harus diupayakan memang lebih-lebih itu yang ibaratnya maksiat yang sifatnya atau makanan yang tidak halal masuk ke dalam perut. Nah, itu sangat berpengaruh. Karena itu katanya dapat apa ya? Mengajak orang itu untuk malas dan seterusnya. Kalau inputnya itu buruk maka outputnya pun juga buruk. Kalau inputnya itu negatif maka ya outputnya juga negatif. Agak susah untuk rajin, kemudian untuk maksimal dalam mencari ilmu itu rasanya sulit. Yang paling utama ya dihindari apa namanya maksiat. Mungkin itu anunya ya, jawaban singkatnya seperti itu. Walaupun kalau pingin lebih lengkap ya baca kitab Talimul Mutalim, di situ lengkap lah. Anunya syarat-syarat orang mencari ilmu, terus lebih-lebih kepada diantaranya harus guru dan seterusnya gitu. Seperti itu. Mungkin nih saya menimpali aja Iya. dari saudara Alif. Kan tadi kan perihal di antara kata sampean tadi itu yang harus dihindari penuntut ilmu itu adalah maksiat ya. Iya. Maksiat. Kalau seandainya dia udah di pondok nih kayak mereka ini kan udah 3 tahun ya. Nah, anggaplah seumpamanya 2 tahunnya itu kayak banyak kesalahan gitu. Banyak kesalahan yang dilakukan. Nah, untuk sekiranya memperbaiki kesalahan itu di akhir tahunnya itu gimana? Sekiranya dia lulus dari sini itu ya husnul khotimah lah gitu. Kalau dia sadar hal semacam itu berarti kan itu taufik dari Allah. Nah, itu yang dimaksud artinya Allah itu Maha Pengampun di situ. Artinya Maha Pengampun artinya kesalahan yang 2 tahun itu bisa terhapus dengan apa ya? Bisa terhapus dengan taubat gitu, dengan taubat dan sebagainya. Mungkin kalau konkretnya kalau di pesantren gini aja. Kalau untuk kelas akhir ya, kelas akhir. Jadi itu satu hal harus lebih rajin biar itu bisa memberi contoh dan sering ngajak adik-adik kelasnya untuk lebih rajin lagi atau untuk beraktivitas lebih awal dan seterusnya. Bisa ditebus dengan rajin bersih-bersih, melebihi kebiasaannya. Walaupun nggak piket dia rajin bersih-bersih. Dia piket, kemudian buang sampah, bangunin temannya sholat subuh, ngajak temannya sekolah dan seterusnya. Mungkin itu bagian yang apa ya, untuk mengurangi kesalahannya itu. Dan cuman kalau itu sifatnya hakul adami maka harus kalau pernah gosap atau pernah ngambil punya teman ya itu nggak bisa ditebus dengan cara itu. Harus datangi orangnya, ia minta maaf dan jujur kalau pernah ngambil. Lah minta ridhonya. Kalau orang nggak ridho berarti ganti. Itu aja. Kalau hakul adami harus diselesaikan ya. Harus diselesaikan. Sebelum dia keluar itu tadi. Sebelum dia keluar. Dan yang paling terakhir, yang paling penting adalah yang mondok itu aslinya kan mondok sama pengasuh. Bukan mondok sama saya, bukan mondok kepada ustadz-ustadz yang lain. Artinya jangan sampai sebelum pamit ke pengasuh tapi kita sudah berhenti. Sudah keluar atau udah sekolah di mana gitu. Jadi harus dapat ridho pengasuh karena mondok itu aslinya kepada pengasuh. Cuman kita ini atau ustadz-ustadz atau guru-guru itu kan cuman diangkat beliau untuk membantu beliau. Nah, cuman hakikatnya mondok kepada pengasuh. Jadi jangan sampai artinya yang penting ridhonya pengasuh. Itu menurut saya untuk kelas-kelas terakhir yaitu yang perlu diperhatikan artinya jangan sampai pulang sebelum dapat ayah. Ya bilang ke pengasuh, minta maaf minta ridhonya kalau ada kesalahan di sini dan cuman kalau ada pernah merusak apa, nah itu diganti. Baik itu merusak yang sifatnya itu punya pesantren atau mungkin pernah gosap punya teman atau mungkin pernah ngambil punya temannya, minta ridhonya. Kalau temannya nggak ridho, ganti. Harus seperti itu. Itu nggak bisa diganggu gugat lagi. Udah harus seperti itu. Mungkin seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Untuk jawaban pertanyaan pertama insya Allah seperti itu. Mungkin ada lagi? Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Ustaz. Ya. Pertanyaan seperti ini, Ustaz. Tips mencari pasangan yang baik menurut pandangan agama, Ustaz. Waduh.
Habis lulus kayaknya mau langsung Ya. Tips mencari. Pasangan yang baik menurut pandangan agama. Oke. Mohon penjelasan. Kalau menurut pandangan agama berarti pertanyaan, berarti jawaban saya tidak boleh, menurut saya juga harus. Nah, sebenarnya sudah kami singgung di video sebelumnya. Kita sebagai laki-laki itu cari pasangan itu satu harus cantik. Yang cantik. Yang cantik kan, harus yang cantik. Satu, biar kita itu tidak tolah-toleh sana sini. Ketemu orang cantik di luar, istri saya lebih cantik. Itu harus lebih cari yang paling cantik menurut kalian. Jangan menurut orang lain. Nah, walaupun orang lain bilang itu kurang cantik, tapi menurut Alif itu paling cantik kan enak. Sehingga ketemu dengan perempuan manapun, orang lain, istri saya paling cantik. Harus gitu. Harus yang cantik. Kemudian harus perempuan yang sederhana. Sederhana itu bukan berpakaian yang camping-camping, bukan. Sederhana itu tidak menuntut lebih dari kemampuan kamu. Sehingga kalau nggak menuntut lebih, artinya sampean nanti tidak mudah untuk berbuat culas atau curang di pekerjaannya. Karena tidak dituntut lebih. Jadi perempuan yang seperti itu. Berikutnya harus yang punya memang karakter baik. Akhlak. Penyabar. Murah senyum dan lain sebagainya. Terakhir itu yang punya adab, sopan santunnya itu luar biasa. Tetap manggil itu jangan abang gitu, abang Alif, abang Ma'arif, terus abang Arman gitu. Jadi Ya, pas nggak ada uang panggilannya bukan abang gitu kan. pas tidak ada duit panggilannya Arman, pas ada duit panggilannya abang Arman. Emang harus selektif seperti itu karena itu sekiranya sekali dan seumur hidup. Kalau itu udah pilihan udah pilihan hati, maka insya Allah apapun kekurangan dia nantinya kan kita anggap wajar gitu, kita anggap wajar. Sehingga jangan menurut selera kita, tapi tadi itu menurut ulama itu kata Imam Ghazali seperti itu. Harus yang tadi itu cantik, yang cantik, kemudian yang sederhana, warok istilahnya, kemudian berakhlak, kemudian nanti untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di video Kita ada di part 1 dan 2. itu lebih lengkap. Itu pertanyaan nomor 2 ya. Oke, ada lagi nomor. Oke. Saya ingin bertanya, apa saja amalan-amalan yang ringan tapi memiliki dampak yang besar dalam memperoleh keberkahan di pondok pesantren? Amalan kecil tapi itu dapat memiliki dampak besar terhadap keberkahan ilmu yang dipelajari di sini gitu. Sebenarnya memang gini loh, istilahnya itu Allah itu merahasiakan ridhonya dalam sebuah ketaatan, dan juga Allah itu merahasiakan murkanya dalam sebuah kemaksiatan. Sehingga dari situ bisa dipahami, kata para ulama, jangan sampai pernah mengecilkan maksiat sekecil apapun, bisa jadi murka Allah di situ, dan jangan pernah menyepelekan ketaatan sekecil apapun, bisa jadi ridha Allah seperti itu. Ini ada cerita singkat di sebuah hadis, ada perempuan, kalau sekarang istilahnya PSK, itu masuk surga gara-gara ngasih air minum kepada anjing. Itu cerita itu masyhur banget, itu berdasarkan hadis. Masyhur. Artinya Allah, ternyata amal yang sekecil yang terakhir tadi itu di Allah terima, sehingga dia menjadi ahli surga. Itu biasanya sama ulama dicontohkan sebagai contoh daripada bahwa Allah itu menyembunyikan ridwan Allah dalam sebuah ketaatan, sehingga nggak ketemu ketaatan yang mana, sehingga kita harus taat terus, harus taat. Dan ada cerita juga dalam perempuan yang masuk neraka gara-gara mengikat mengikat kucing yang mengambil ikannya. Kemudian kucing tadi itu meninggal, mati ya. Kucing tadi itu mati. Nah itu kan, padahal perempuan tadi itu ibaratnya ahli ibadah, dia masuk neraka.
Karena Allah tidak ridho di situ. Tidak ridho, artinya Allah murka di situ. Padahal ahli ibadah. Bisa jadi seperti sehingga dari situ bisa disimpulkan jangan apa ya? Jangan menyepelekan ketaatan sekecil apapun, bisa jadi Allah ridha di situ, dan juga jangan menyepelekan kemaksiatan sekecil apapun, bisa jadi Allah murkanya di situ. Di situ. Kalau di pesantren ya banyak aja. Itu ada baju temennya jatuh. Ya udah biar aja lah. Bisa jadi ridha Allah di situ. Ridha Allah di situ. Ini canteng siapa nih? Nggak ada pemiliknya, udah saya bawa. Jangan sepelekan, bisa jadi murkanya Allah di situ karena tanpa izin, gosip. Banyak hal semacam itu. Mati lampu semuanya. Lampu di gazebo, lampu di depan kelas, cuman matiin lampu. Jangan dibiasakan cuman matiin lampu, bisa jadi ridho Allah di situ pas kita matiin lampu. Padahal cuman matiin lampu loh, ketek gitu aja. Off dan on gitu aja. Tapi bisa jadi ridho Allah di situ. Dan bisa jadi iseng temannya lagi belajar dimatiin lampunya, bisa jadi murkanya Allah di situ. Oleh karena itu dari istilah semacam itu kita harus berhati-hati. Artinya jangan menyepelekan baik itu ketaatan maupun itu keburukan, apapun kemaksiatan sekecil apapun. Makanya ada istilah kalau mencuri jarum di pondok maka mencuri kuda di rumah. Saking besarnya gitu. Dan kebalikannya juga. Dan hal kecil yang kita lakukan di pesantren nanti dampaknya besar juga di rumah seperti itu. Insya Allah seperti itu. Ya kalau cerita kayak semacam ini ya panjang sebenarnya. Karena memang dunia cukup lama gitu saya di pesantren, jadi banyak sebenarnya cerita-cerita, artinya berkah, tidak berkah itu mesti ada. Nggak ada orang meninggal itu tengah-tengah antara surga dan neraka. Kalau nggak neraka surga. Orang mondok begitu juga. Kalau nggak berkah ya dapat bala. Ada berkah itu ada. Cuman berkah itu kalau bahasanya orang tua dulu itu berkah itu ada tapi nggak bisa dibuat beli ikan. Beli ikan kalian. Ini Bu bayar pakai berkah nggak bisa. Harus pakai duit. Tapi berkah itu ada. Berkah itu ada. Berkah itu ada tapi nggak bisa dipegang, nggak bisa dinominalkan, nggak bisa nggak bisa dikonkretkan, tapi ada. Berkah itu ada. Itu. Arman jualan pentol, Alif jualan pentol, Ma'arif jualan pentol, sama-sama jualan pentol. Contoh, punya Arman nggak berkah, punya Alif berkah, punya Ma'arif biasa-biasa aja. Hasilnya sama, tapi tabungannya bisa banyak. Punya Alif, itu namanya berkah. Sama-sama dapat 500.000, pulang Arman tiba-tiba motornya turun mesin. Nah, bukan hanya 500.000 tuh. Bahkan tabungannya yang dikuras lagi. Punya mana? 500.000. Nyampe rumah. Ada orang tiba-tiba suruh tahlil. Ini ada amplopnya 200.000, bertambah 200.000. Dan seterusnya seperti itu. Itu berkah semacam itu. Berkah seperti itu. Berkah itu membawa ketenangan. Kalau dalam pekerjaan ya berarti itu jujur dan seterusnya. Kalau di pesantren taat. Insya Allah seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Ada Ustaz. Silakan. Pertanyaan yang kedua. Ini bagaimana bagi lulusan pesantren yang ingin melanjutkan pendidikan? Ini pertanyaan, lembaga apa yang paling tepat bagi lulusan pesantren? Benar pertanyaannya? Itu kayak mungkin bagi lulusan pesantren itu yang ingin melanjutkan pendidikan lagi. Jadi dia lulus mau melanjutkan pendidikan. Nah, itu lembaga apa yang cocok, yang pas untuk lulusan pesantren itu sendiri? Kalau ini asumsi saya pribadi ya, tidak mewakili siapapun menurut saya. Cari yang pesantren yang ada fakultasnya atau pesantren yang ada biar nyambung. Karena ilmu itu harus bersanad. Sanad itu ada gurunya, ada bersanad, nyambung guru-gurunya itu sampai ke Rasulullah. Biar pas kan ini kalian sedang di pesantren ya, cari mungkin yang fakultas yang ada pesantrennya kan banyak. Tapi kalau memang artinya dengan faktor X tidak bisa di situ ya
tidak harus di situ maksudnya. Cuman kalau bisa ya cari yang pesantren yang ada fakultasnya. Fakultas kan bisa sambil mengaji. Kemudian suasana pesantren karena di sini pesantren paling enggak kan pernah mengalami gitu. Ada nyambung lah, nyambung. Dunianya nyambung. Di dunia nyambung. Mungkin itu menurut saya. Kalau dia seumpama pilihannya mau lulus itu mau lanjut kuliah, alangkah lebih baiknya cari pondok yang ada fakultasnya. Fakultas. Biar sambil mondok lagi, terus sambil kuliah lagi. Dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Iman dan takwanya sama-sama naik anunya. Mungkin seperti itu, Arif. Ada lagi? Izin utama bagi lulusan pesantren yang berkeinginan bekerja itu pekerjaan apa yang paling cocok untuk pesantren yang santri itu lulus kerja? Oke, gimana? Saya timpali ya. Ya. Itu saudara Arman bertanya, lulusan pesantren, seumpamanya nih dia mau kerja gitu kan. Mau kerja, nah itu pekerjaan apa yang cocok bagi lulusan pesantren itu gitu. Kalau soal pekerjaan itu sebenarnya gini, kalau ukurannya kita lulus pesantren, kalau yang pas ya, yang pernah saya dengar itu artinya kalau ya sesuai kapasitas kita kerjaan ini kita bisa. Kalau di pesantren kan paling enggak kan kita mengamalkan ilmu kita gitu. Pertama kan untuk diri, ya kalau bisa lebih maka untuk orang lain. Itu insya Allah pengertian istilah dalam ayat dalam surah Al-Tabarak. Gimana? Gimana? Tadi khalaqal mauta tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in terus Jadi liyabluwakum. ya ahsanu amala itu maksudnya ahsanu amala gitu. Jadi yang paling bagus, perbuatan yang paling bagus, bukan yang paling besar, bukan yang paling banyak. Artinya sesuai kapasitas kita. Kalau kita di pesantren, kalau mungkin keluar itu paling enggak mengamalkan. Kita bisa alif ya itu udah. Kita cuman bisa Fatihah ya udah itu kita amalkan gitu. Cuman mungkin maksudnya gini mungkin ya. Mungkin di sebagian tempat atau di sebagian masyarakat itu pekerjaan yang sifatnya fisik keras itu mungkin kalau lulusan pesantren dianggap tidak berkah. Nah, gitu. Mungkin itu ya. Itu memang banyak gitu ya. Banyak teman-teman kita yang sharing ke kita perihal seperti itu. Bahkan ada yang bertanya, salah nggak sih kalau seandainya lulusan pesantren itu bekerja yang tidak ada hubungannya dengan dunia pesantren gitu, artinya nggak ngajar, nggak dan lain sebagainya. Justru dia bisa jadi kayak ya kerja-kerja yang pakai otot lah gitu. Nah itu dianggap jelek gitu, dia mohon diluruskan itu. Itu sebenarnya memang ukuran orang berkah dan tidak berkah itu bukan diukur dari pekerjaan. Yang penting halal, yang penting jujur dalam pekerjaannya. Keras dan tidak, yang penting kan halal. Nah, cuman memang di sebagian masyarakat nganggapnya itu artinya yang dia bergaji tinggi kayak enak walaupun sholatnya bolong-bolong ditimbang dengan yang jualan kalau istilah pedagang kecil kemudian dia sholatnya rajin, ibaratnya kalau sampai jualan dia ibaratnya bawa peralatan sholat kalau perempuan lagi. Cuman itu tetap di sebagian orang itu dianggap yang tidak berkah. Ya kita maklumi aja, kita anggap wajar aja karena yang melihat juga manusia yang juga penuh dengan kekurangan juga aja, sehingga penilaian pun ya kurang dan berbeda gitu. Tapi kita sebagai santri harus punya keyakinan bahwasanya jangan sampai gini maksudnya. Nanti kita pulang kemudian kita malu untuk kerja yang sifatnya fisik kemudian berat gitu. Yang terpenting ukurannya itu halal. Itu justru nggak kerja nanti ya. Justru malah nggak kerja kalau seperti harus nunggu kerjaannya yang ringan, yang pakai otak kemudian kita duduk, apalagi yang sifatnya gajinya tinggi tapi tidak berat gitu. Itu menurut saya ya tidak pas aja, tidak pas. Ya, jadi kalau menurut kita yang di pesantren, sepaham saya ya bukan seperti itu. Pemahaman berkah itu
dia kebaikannya bertambah. Setelah keluar dari pesantren, ibadahnya tambah rajin. Ibadahnya tambah rajin. Apa saja baik sholat maupun jenis ibadah yang lainnya itu tambah rajin. Tidak diukur dari pekerjaannya. Pekerjaan apa saja yang penting halal tapi ibadahnya bertambah, nah itu berkah. Tidak lihat dari gajinya berapa. Insya Allah seperti itu. Intinya santrinya tetap ada dan Santrinya tetap ada. tetap hidup di jiwanya meskipun dia kerja apa saja. Kerjanya apa ya? Oke, Tat, ini saya ada beberapa hal yang saya garis bawahi merangkum dari pertanyaan teman-teman tadi. Jadi baiknya setelah lulus sekolah itu nikah, kuliah atau kerja, Ustaz. Ini maksudnya menurut pandangan Ustaz ya. Menurut pandangan kan baiknya Ustaz. Kalau enaknya mungkin enak nikah. Kalau enaknya, cuman mungkin kalau baiknya kita bahas. Sama dengan ini mungkin. Enak mondok apa tidak mondok? Enak tidak mondok. Tapi baik mondok apa tidak mondok? Baik mondok. Enak puasa apa tidak puasa? Enak tidak puasa. Tapi baik puasa apa tidak puasa? Baik puasa. Nah ini baik mana gitu ya? Setelah lulus sekolah itu baiknya nikah, apa kuliah ya, atau kerja. Kayaknya emang kalau Arman melirik nikahnya itu sih. Tapi mungkin gini, kalau semacam ini yang perlu kita garis bawahi itu, kita ambil yang prioritas yaitu yang sifatnya agama. Kalau kayak gini maksudnya. Kalau kita aman, artinya aman berada di suatu tempat yang tidak khawatir kita terjerumus terhadap pergaulan bebas. Ya, mungkin kita kalau masih ada biaya untuk kuliah, kita kuliah dulu. Karena ilmu pengetahuan itu dampaknya besar banget gitu. Itu menjadi guidance, menjadi warning terhadap perjalanan kita ke depan gitu. Itu ilmu pengetahuan. Kerja itu menurut saya opsi terakhir. Artinya gini, mau nikah tapi belum ada biaya nih. Mau kuliah ya apalagi kan? Ya mungkin kerja aja dulu. Setelah kerja pilihannya kembali ke depan. Yang dua tadi, apa nikah dulu apa kuliah? Apa setelah kerja, setelah ada ngumpulin duit mungkin apa kuliah apa kerja gitu. Tapi yang jelas dilihat dulu anunya. Artinya saya nggak menjawab nikah lebih baik atau kuliah lebih baik atau kerja lebih baik. Yang tahu keadaan mungkin sahabat-sahabat di santri itu kan atau teman-teman yang ada di sini kan pribadi masing-masing. Anunya mana? Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kita itu aman enggak dari fitnah dunia yang kayak ibaratnya pergaulan bebas dan tidaknya. Kalau sekiranya itu kita tidak aman, maka kita bahkan wajib menikah. Kalau kita tidak aman, artinya takut berzina, maka kita wajib menikah. Udah nggak perlu mikirin kuliah maupun kerja. Kuliah kan ujung-ujungnya kan mau dibuat untuk buat bekerja atau untuk nanti ujungnya diamalkan. Nah, kalau di depan artinya dia sudah melanggar yang satu tadi itu, artinya berhubungan sebelum halal atau sebelum nikah, itu kan sangat luar biasa dampak dari itu. Itu bisa kita bahas di lain waktu terkait artinya apa pengaruh dari orang yang artinya berzina itu atau melakukan hubungan sebelum nikah. Menurut saya itu. Tapi mungkin kalau ditanya Arman, baik nikah atau pertanyaannya baik nikah atau nyaman nikah? Enak nikah, kayaknya dua-duanya Arman milih nikah. Iya enggak? Berarti enggak kuliah nih, nikah nih. Nikah itu karena nikah itu kan buat kebutuhan. Kebutuhan juga. Menjauhi dari zinanya itu. Iya, bisa gitu. Tapi kan bisa sambil kuliah, sambil nih. Ini tiga-tiganya bisa dibuat juga. Langsung nikah, ya dia sambil kuliah, sambil kerja. Tapi ya itu berat. Membagi. Dia harus kerja, harus kuliah. Kuliah itu kan harus belajar juga, terus harus ngurus istri, punya anak dan seterusnya. Wah, repot ini. Menurut saya
yang untuk yang ini kembali ke Pribadi ke pribadi masing-masing. Cuman kalau pesan saya karena kalian artinya di sini teman saya ya ukurannya tadi. Kalau aman dari zina maka sampean punya biaya sekolah dulu. Sekolah dulu. Kalau udah nggak mau kuliah, semangat mau kuliah udah nggak ada. Kemudian kalian masih aman untuk tidak dari fitnah tadi ya bantu orang tua kerja juga nggak apa-apa. Kalau sekiranya semangat untuk belajar itu udah nggak ada gitu. Tapi kondisi rumah artinya lingkungan kita mendukung. Artinya kita tidak takut untuk berbuat yang maksiat. Ya kita kerja dulu. Kita kerja bantu orang tua. Kan masuk birrul walidain kan membantu orang tua. Saya kira seperti itu kalau jawaban dari saya. Itu kembali ke masing-masing aja. Berarti kurang lebihnya patokannya itu sekiranya kita merasa aman tadi ya. Baik itu dari pribadi kita ataupun lingkungan tadi. Berarti kalau merasa aman saja ya boleh mau pilih kuliah atau mau kerja. Oke. Mungkin itu Ustaz untuk pembahasan kita malam ini. Terima kasih Ustaz telah hadir dan terima kasih juga kepada teman-teman. Ya mudah-mudahan kalau mau sharing atau kurang puas dengan hal ini bisa nanti langsung sowan ke beliau langsung ya kan untuk lebih jelasnya gitu. Takutnya ada pertanyaan yang malu kan bisa jadi ya bisa jadi malu dipublikasi. Lebih pengen pertanyaan pribadi boleh bertanya. Oke, mungkin sekian Sobat Desantri podcast orasi malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua Sobat Desantri dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang pengen disampaikan silahkan tulis di kolom komentar kami. Akhirul kalam, jazakumullah khairan jaza wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أمتي يقولها لنا يوم القيامة